Halo, perkenalkan nama saya Arga Syumati Azra. Kali ini saya akan membandingkan hasil citra dengan 10 metode berbeda. Berikut saya akan lihatkan hasilnya. Kita play dulu. Mungkin agak lama ya karena kipasnya berat. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kalau muncul. Nah, jadi ini 10 metode yang berbeda. Jadi dihitung dari sini. Jadi Gaussian 1, 2, 3, 4, 5, Gaussian filter, medium filter, unshaped mask, correlate sparse filter, pre-width filter. Yang keenam ada varied filter, Roberts filter, scar filter, Sobel filter, dan lain filter redup. Jadi dari yang kita lihat kesimpulan yang ini tuh kesimpulan yang akan nanti kita bahas, yang bisa kita lihat tuh mungkin ada yang malah jadi gak kayak aslinya gitu, malah jadi memburuk ya. Itu namanya juga percobaan untuk mendapatkan hasil sebaik mungkinnya. Jadi mungkin di gambar ini hasilnya kayak gini, tapi mungkin kalau gambarnya beda, tapi ada kemungkinan untuk hasil jadi lebih baik. Oke, kita langsung masuk ke codingnya. Nah, di sini saya sudah membuat coding pakai Python, pakainya OpenCV. Dokumentasinya bisa dilihat langsung di websitenya, yaitu ini, source installation. Nah, ini ya, bisa langsung kalau saya sih pakai brew. Jadi brew install si scikit image sama numpy. Numpy itu nah itu dia, numpy itu buat perhitungannya ya. Jadi saya pakai numpy sama scikit. Jadi bisa dengan cara kayak gini nanti kita bisa dapetin si sky image. Oh iya, sama ini OpenCV nya juga. Terus pertama tuh saya di sini buat fungsi yang namanya show image. Show image tuh buat nampilin gambar. Nah, di parameter pertama saya minta image-nya berbentuk yang ini data nanti jadiin array sama fungsi concatenate ini. Nah, fungsinya apa concatenate ini? Jadi misal gambarnya banyak, ini kan S ya, yang artinya plural bukan singular, berarti mungkin ada 5 gambar. Concatenate tuh dalam arti bahasa Indonesia tuh menggabungkan. Jadi 5 gambar tuh bisa jadi satu window. Ini kan dia satu window tuh. Kalau kita pakai show image ini, nah 1, 2, 3 sampai ada 7 kan, karena original sama noisy-nya. Nah, ini axis 1. Maksudnya apa? Axis itu X-nya, sumbu X. Jadi kalau 1 nanti dia jadi apa namanya? Bukan axis itu bukan sumbu X sama Y kalau salah, tapi kayak kalau axisnya 1 dia bakal horizontal, kalau axisnya 0 dia bakal vertikal. Nah, habis di concatenate nanti dimunculin sama fungsi imshow punya OpenCV. Nah, penggunaannya bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke ininya, kita bahas nanti ya. Kita langsung masuk ke noise-nya. Jadi kita pakai noise-nya namanya speckle metodenya. Nah,
kenapa jadi abu-abu si gambar ini, karena waktu kita nge-load si gambar itu kita ngasih apa 0. Kita bisa buka ininya, library-nya. Nah, di flex ini kita kasih parameter 0, yang artinya tuh semua warna tuh dihapus gitu loh bahasanya, jadi dia jadi bakal grayscale atau abu-abu. Nah, setelah dia abu-abu, kita jadiin si gambar abu-abu atau grayscale tadi ditambah pakai noisy atau ditambah noisy yang metodenya pakai speckle. Nah, ini variasinya pakai 5, bisa dilihat dari ini. Nah, di sini kan ada dokumentasinya kan. Nah, ini var ini tadi yang saya masukin. Nah, variansi ini bisa dimasukin ke Gaussian atau speckle only mode gitu. Jadi kita kan pakai mode speckle, jadi variasinya tuh bisa gitu loh. Nah, di sini sebenarnya cocok-cocokan aja sih, kalian bisa pakai angka float atau double. Di sini saya pakai 0,5 sesuai kecocokan gambar yang ingin kalian pilih aja. Nah, setelah itu di sini langsung saya panggil fungsi-fungsinya. Nah, sebelum itu saya jelasin dulu dari Gaussian filter ya. Ini Gaussian filter, kalau ditampilin tuh, nah, kita ulang dulu. Nah, ini jadi waktu ini kan yang gray tuh yang grayscale original. Habis itu kita kasih speckle kan, nggak bisa gede lagi. Ini gini. Oke. Kita pakai original image. Terus kita kasih speckle, noisy speckle dengan metode speckle. Terus kita tampilin lagi dengan fungsi yang saya bikin di atas, yaitu Gaussian filter. Bisa kita lihat ya. Untuk kali ini saya akan nunjukin ini dulu, yang bandingin secara kasat mata dulu, secara visual dulu yang kita bisa lihat. Dari sini kan kita bisa lihat dari original gray, speckle noise, sama Gaussian filter kan kalau kita lihat dengan jeli agak berbeda ya. Kalau original sama speckle, titik-titik hitamnya tuh karena kita pasangin noise, jadi noise-nya nambah gitu, noisy. Kalau di istilah lain tuh ada yang namanya grain, ya, mirip juga. Nah, setelah kita pakaiin Gaussian, agak mendingan tuh si noisy tadi, karena kita kan mencoba untuk mereduksi noise kan, atau memperbaiki citra. Kalau kita zoom lagi, nah agak mendingan. Oke, yang berikutnya ada median filter. Median filter di sini lumayan dari speckle, cuman dia agak ngeblur gitu ya. Terus warnanya juga udah nggak jelas lagi gitu, agak nggak jelas. Kalau dari Gaussian kan dia masih putih gitu kan di pipi. Nah, ini kayak udah putih abu-abu kehitaman gitu. Oke. Yang ketiga ada namanya unsharp mask. Nah, ini saya coba, tapi ternyata hasilnya malah lebih parah. Mungkin kalau kita pakai gambar selain original gray tadi, mungkin bakal lebih baik. Jadi semua perbaikan di sini tuh subjektif ya, tergantung si gambarnya gimana kualitasnya. Bukan kualitasnya, tergantung gambarnya tuh
istilahnya tuh kualitas dari gambarnya tuh kayak kualitas satu gambar dari gambar lain itu kayak bakal berbeda gitu loh, karena tergantung pencahayaannya ditangkap oleh kamera waktu difoto bisa jadi, terus objek yang difoto tuh jelas apa enggak ya, terus kayak background yang difoto gitu-gitu, jadi itu termasuk mempengaruhi dalam proses fotografi. Setelah itu ada preview filter. Preview filter ini saya coba juga malah tambah parah ya, kayak Corel sparse filter maksudnya, lebih parah dari unsharp mask. Jadi kalau correlate sparse filter ini malah dia tuh malah tambah putih, dia tuh malah kayak ngeblank banget putihnya, menyebar banget dibandingin dengan correlate sparse filter. Kalau ini hitam banget, kalau ini putih banget, jelas tentu dua ini tuh lebih parah dari si Gaussian ataupun median ya. Oke, berikutnya ada pre-width. Nah, si pre-width ini lebih kacau lagi, dia semakin kayak yang hitam banget dia tuh jadi putih, kayak garis bordernya ini jadi putih, kayak ininya kayak yang ujung-ujungnya ini jadi putih tuh. Nah, jadi kalau kita mau tahu cara kerjanya, kita bisa cari-cari sih di dokumentasi yang ini. Bentar, namanya tuh tadi documentation. Kita search aja, misal namanya median. Nah, ini nih ya, return local median of an image. Kurang lengkap ya, bentar. Nah, jadi ininya sebenarnya dinamis, seberapa pixel yang kita akan inputkan. Jadi misal original image-nya kita kasihin 1 pixel, dia noise-nya tuh berkurang. Tapi kalau kita kasih semakin tambah pixelnya, noise-nya berkurang, cuman ngeblurnya tambah. Jadi gitu, kayak kualitas gambar tuh ada plus minusnya gitu. Mungkin kalau kita tambahin lagi bisa jadi bakal gelap nanti. Nah, ini algoritmanya. Nah, ini salah satu ini ya, perbaikan citra yang dilakukan oleh median filter. Dia menghilangkan noise yang banyak di gambar pertama. Oke. Selanjutnya ada yang namanya ini ada yang varied filter. Varied filter tuh hampir sama seperti pre-width ya, cuman mending pre-width gitu. Kalau yang varied filter tuh dia tambah hitam lagi.
Jadi dari tujuan kita untuk memperbaiki citra, tidak disarankan untuk menggunakan Very Filter ya. Cuman untuk tujuan eksplorasi bisa dengan gambar-gambar lain yang misal lebih gelap lagi, karena dia kan kayak nge-inverse hitam ke putih gitu. Terus ada selanjutnya filter yang namanya Roberts. Dia mirip ini ya, dia lebih ke mirip median sama Gaussian, cuman kayak dicampur sama si Prewitt ini. Jadi si bordernya ini kan ada bordernya, dua Very Filter sama apa namanya Prewitt, ini kan ada border. Kalau ini tuh nggak ada gitu. Yang ini juga masih tetap hitam, cuman tingkat darkness-nya tuh sama. Noise-nya juga mirip kayak Unsharp Mask kalau kita lihat-lihat ya. Terus selanjutnya ada SAR filter. SAR filter ini lebih jelek lagi sih kalau kita lihat. Bahkan dia tuh ngerusak foto itu sendiri. Tuh, ini parah banget sih. Dari pipinya udah berantakan sampai hidung sampai mata, bibirnya juga. Ini sangat tidak disarankan sih. Namun tadi balik lagi untuk kegiatan eksplorasi sangat ini hampir sama ya. Right. Oh ini ini Roberts, ini SAR, ini Sobel. Ini Sobel filter mirip kerusakannya. Nah, yang keempat, yang ke-10 ada denoisy wavelet filter reduction. Jadi ini agak mendingan sih. Ini bisa kita sandingkan dengan si pesaing Gaussian filter sama median filter. Bentar, kita zoom lagi. Kalau kita lihat dari secara visual, emang blurriness-nya lebih banyak ini. Cuman noisy-nya malah jelas karena dia ngeblur si noisy-nya. Jadi si ini noise-nya tambah banyak. Si yang di noisy wavelet filter tadi. Nah, kalau yang median dia tuh noise sedikit, di blurnya tuh lebih dari ini Gaussian, dan warnanya agak abu-abu kehitaman gitu, malah hampir ke hijau dari mata saya. Tapi enggak sih, kayaknya tetap agak hitam gitu. Oke. Nah, kalau kita mau lebih tahu lanjutnya parameter-parameter apa yang disediakan sama sky image ini, kita bisa ini ya. Kalau di saya komen klik kiri, cuman kalau laptop teman-teman kalian pakai Windows mungkin kontrol klik kiri. Nah, nanti kita akan ke implementasinya kayak library-nya gitu. Nah, ini image ini parameter pertama yang mana wajib itu minta input image grayscale or color filter. Sigmanya 1. Mungkin kita bisa ubah-ubah ya. Ini integer apa? Oh, ini integer.
kedua ada median. Coba kita mau ke median. Nah di sini saya pakai di sini, di situ, jadi dia bakal ngebikin tiga array dimensi gitu, dimasukin ke sini. Maksudnya di sisi lem ini. Nah ini dua D array atau N. Nah N di sini saya pakai 3. Coba kalau kita pakai 4 ya, akan jadi 5 deh biar tampak berbeda saja. Yang ini tuh tadi di median filter, kita coba. Oke. Tadi di median ya. Median tambah ngeblur sih ini sih. Ya kan? Coba kita tambahin lagi 10. Saya jalanin. Namanya. Belum muncul. Oh ini. Ngeblur banget. Cuma jadi agak keren sih kalau kita pakai 1. Mungkin akan bersaing sama si Gaussian kalau kita pakai 1 array dimensi. Tapi dari requirement-nya dia bilang harus 2. Coba 1. Nah, kita lihat ya. Hasilnya mirip banget sih. Cuman tetap noise-nya lebih banyak, terus agak hitam, abu-abu kehitaman gitu. Oke, selanjutnya kita coba ini, kita balikin dulu ya ke 3. Ini unshape. Nah, si unshape ini tadi mana? Unshape ini. Kita buka. Saya kan pakai radius dulu, skala option, skala skip. Note that no radius means no blurring and negative values are not allowed. Jadi kalau dia 0, dia tuh nggak ada ngeblur-ngeblurnya. Coba ya kita turunin jadi 1 radius. Unshape nih. Agak mending sih. Cuman dia lebih mirip ke ini. Kemana? Yang bawah gelap-gelap semua. Lebih ke ini mungkin ya. Cuman dia karena yang dikata tadi blurringnya kalau mendekati 0 terus makin dikit, jadi ya ini noise-nya banyak banget. Kayak yang ini speckle ya, noise speckle sama filternya malah hampir mirip.
Oke, kita balikin dulu, terus kita ke correlate parse. Correlate parse kita coba buka ya. Oke, ini correlate parse berarti speckle, Gaussian, median, speckle, Gaussian, median, Gaussian, median. Oh ini ya correlate. Kita coba ganti 4 ya. Kita coba play. Putih banget. Oke, kita balikin satu aja ya. Terus ada namanya private filter. Nah, ini saya cuma pakai parameter wajibnya doang. Kita coba pakai yang lainnya. Terus gimana? Kita coba ganti cefalnya tapi udah nol. Oke, kita move ke varit ini aja ya. Varit itu berarti ini. Ini dia jadi hitam banget. Terus kita masuk ke Roberts. Bentar, varit kita belum coba apa deh. Maksudnya 2DI. Coba ya kita pakai di tadi ya. Varit. Terus salah nggak ya? Nah, kita coba. Error. Skin itu dimensional mastering. Oke, kita baikin dulu kali ini. Kita masuk ke Lambert. Tapi juga sama ya. Coba kita dulu. Terus sekarang mana tadi Scar ya. Speckle mirip sama Scar ini. Yang rusak banget tadi ini sih. Terus Sobel ini hampir mirip banget sama si Dionisiva. Nah, setelah itu kita kan lihat secara visual. Kita harus objektif nih, kita harus, karena kalau kita lihat secara visual kan mata kita berbeda-beda ya. Nah, kita harus objektif.
dengan cara kita pakai metode MSE. Kita print langsung aja, misal hasil MSE Gaussian filter, terus spasi. Ini udah ada sugestinya, kita tap aja langsung. Oke, coba kita run ya. Kita quit. Kenapa muncul suggestion? Karena di sini saya pakai Copilot ya, fitur punya produk GitHub yang terbaru. Jadi dia bakal ngesugestiin kalian kalau mau ngoding. Jadi dia tuh baca pattern coding kalian. Misal di proses ini kan saya pakai Python kan. Nah dia tuh ngebaca pattern atau pola coding saya itu seperti apa. Terus dia ngesimpuliin apa-apa aja yang bakal aku ketik gitu, bakal saya ketik. Nah di sini tadi kan langsung muncul konsep. Kita play dulu. Nah keluarkan angkanya kan. Angka ini kan maksudnya apa gitu kan. Kita buka dulu ya. Compute the mean square, mengomputasikan error rata-rata dari dua gambar kan. Nah, jadi setiap kita nanti bandingin ini ya, 10 ini. Nanti angka yang terkecil dia yang paling optimal secara objektif tadi, secara perbaikan citra tadi. Kita tinggal copy aja. Median filter. Terus kita ambil ini ya, median filter. Oke. Kita coba lagi. Kalau misalnya kemungkinan saya sih tadi ya, antara 3 itu tadi yang menang di noisy, median sama Gaussian. Karena dari secara subjektif visual saya itu lebih menang ketiga itu. Nah kita buktikan secara objektif lagi supaya siapa sih yang paling optimal gitu. Nah dari Gaussian sama median ini 4 digit di belakang koma tuh benar-benar sama tuh. Nah, cuma bedanya ternyata median filter yang lebih efektif karena dia itu lebih banyak 4 1 kan. Nah kalkulasinya tuh mana yang lebih kecil itulah yang paling optimal di median sama Gaussian. Beda kan kalau dilihat emang kayaknya harusnya menang Gaussian sih, cuman karena mata kita berbeda-beda ya, mungkin si komputasinya lebih memenangkan median karena ada blurriness-nya dikit. Kalau ini kan nggak ada. Oke. Selanjutnya kita pakai sharp filter. Kita langsung copy aja semuanya karena saya nggak yakin unsharp itu sama sampai sobel itu bagus. Correct. With filter, create filter, scar
Tambah filter. Kita yang ini jangan dulu deh. Konsep core. Udah lama filter pendek. Yang private aduh yang farid aduh ini lo aduh sekarang aduh nah coba ya ini enggak sih, kita quit dulu terus kita play lagi. Oke. Nah, kita belum ngeluarin yang di noise wavelet ya. Jadi paling kecil tuh ini, dua ini. Ini nggak usah ngeprint lagi. Ini yang tadi ya, ini yang baru. Paling kecil dua ini. Terus 714. Ini sih answer ketiga gitu. Answer tuh mending. Answer itu ketiga. Selainnya parah-parah semua. Answer itu ketiga, keempatnya si ini Roberts mana Roberts ini padahal nggak jelas ya kalau dari visual saya. Coba kita keluarin deh yang noise. Noise ini tulisannya gitu. Oh, noise. Oke, apa yang nah dia tuh 0,4 ya. Oh, lebih menang sih jelas. Jadi peringkat pertama tuh didudukin oleh median, peringkat kedua Gaussian, peringkat ketiga si Dionys wavelet ini, yang keempat si Unsharp, yang kelima si Roberts, dan seterusnya. Cukup sampai 5 aja sih. Coba kita lihat ya kandidatnya. Kandidat terpilih ini. Jadi median ini 1, 2 Gaussian, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Nah, mungkin kalian kayak saya syarat-syarat gini, jangan kalian bisa misah-misahin ini. Karena di sini array kan, ini bentuknya array, terus di concatenate jadi vertikal. Kita bisa pisahin kalau emang kepanjangan. Saya pisahin 2. Kita pisahin 2. Oke. Kita quit. Kita play. Nah gambarnya agak gede kan, lumayan.
satunya mana? P2 cuma segini. Itu cuma 2. Bentar. Ini harusnya nggak harus sih. Command di akhir ini. Kita apply. Masih 2 ya, satunya hilang. Jadi saya nggak tahu kenapa nggak muncul ya, kita undo aja deh. Nah, kalau kita mau sebentar, oke, ya. Misal kita mau coba filter baru, ada tuh di ini dokumentasi yang tadi ya. Di sini lumayan lengkap sih. Kita buka galeri. Kita coba cari yang itu ya, filtering and restoration ini. Di sini ada entropy, base, lumayan rumit. Entropy, enter image. Oke. Kita coba ya. Dia ada di rank. Entropy. Ya kita bisa lihat ini. Entropy. Terus langsung kita ambil ini ya, coba. Kita buat di sini entropy. Di sini kita lihat parameter this. Yes. 5 Gmap. Apa ini bahasa Gmap? Kita bisa lihat. Ini ada parameter Gmap. Ya, kita coba aja langsung deh. Entropy di sini add kita keluarin di sini gitu. Di sini ya. Masih putih. Coba kita quit dulu. Jangan ya.
Oke, error. Sekarang ada argumen Gmap. Kita hapus aja coba. Oke, kita play. Bisa nih. Wow. Gak ada apa-apa. Putih doang. Coba. Paling ini sih di sini. Kita main agak ready match. Gak kelihatan sih, dikit banget. Dikit banget. Oke, jadi saya rasa itu dari secara visual memang mata kita tuh bakal berbeda gitu. Maksudnya tuh hasilnya tuh subjektif tergantung mata kita. Semakin bagus mata kita, hasilnya pun semakin berbeda dengan mata misal teman kita yang tidak lebih baik dari kita gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita pakai metode yang namanya mean squared error, karena dia kan berdasarkan komputasi khusus yang dirancang untuk tadi kan mengetahui perbandingan dua gambar, kemiripannya tuh gimana. Jadi semakin dikit berarti dia tuh semakin mirip gitu loh. Otomatis kalau si original Grey sama pemenangnya tadi median, karena dia agak paling sedikit, maka dari itu dia kayak dianggap pemenang gitu karena dianggap mirip gitu. Jadi gitu, sekian dari saya, terima kasih.